Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an lam yuradu ila ahsanil umur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali Allah izinkan kita lanjutkan tadabbur surat Al-Qalam. Ini penanda bahwa istiqomah masih Allah jaga. Ini penanda bahwa keimanan kita pasca Ramadan semakin meningkat. Kita berada di bulan Syawal, minggu kedua di bulan Syawal. Syawwala yusyawwilu, taswil. Syawwala artinya peningkatan atau meningkat. Kalau kita cari korelasi antara Ramadan atau Ramadan sehingga menjadi Ramadan, kemudian dengan Syawal, ini satu yang sangat menarik. Ada proses membakar. Setelah dibakar kemudian meningkat. Gitu. Ramadan artinya kan membakar asalnya. Kemudian Syawal artinya meningkat. Banyak tulisan yang membuat ilustrasi seperti begini. Kadar emas itu baru nanti diketahui berapa karat. Itu setelah melalui proses bakar. Karena sebelum dia dibakar, dia mungkin masih punya campuran-campuran lain. Setelah dibakar dengan pembakaran itu maka terurailah yang unsur besi, mungkin unsur tembaga, unsur timahnya keluar, sehingga muncullah emas murni. Ya, maka nilai jualnya semakin meningkat. Perasaan kalau komandan nggak ada itu kurang. Ibarat berdiri itu kurang mantep perasaan. Sehat Bapak? Alhamdulillah, kesiangan Pak. Ya, saya yang bangun. Nah ini, jadi dengan demikian kalau contoh ini kemudian kita kembangkan dengan kehidupan kita, maka berarti segala mekanisme yang ditentukan oleh Allah di bulan suci Ramadan itu untuk menguraikan itu. Apa yang sesungguhnya gak bagus, sehingga kita bukan diri kita sesungguhnya. Gitu. Ada campuran sifat-sifat yang tadinya bukan sifat bawaan, kita serap dalam kehidupan. Gitu. Maka dengan ibadah Ramadan, puasa, tarawih, baca Quran, sedekah dan sebagainya, itu mengeluarkan. Sama persis dengan tadi, ketika bongkahan emas itu yang di dalamnya mungkin masih terdapat unsur-unsur lain, dengan dibakar maka keluar semua. Ini ada unsur timahnya, ada unsur tembaganya, ada unsur pasir mungkin. Gitu. Nah setelah itu barulah kemudian proses Syawal, peningkatan. Dengan puasa kita menambah sadar kalau mungkin kita sombong. Siapa yang sudah bisa menyembuhkan diri kalau sudah 12 jam atau 11 sekian jam tidak makan? Ya, gitu. Dengan sedekah kita mengembalikan ke diri kita bahwa kita sesungguhnya tidak punya apa-apa. Kita ada karena ada orang lain. Karena kesadaran itu kemudian kita keluarkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa jadi orang lain ada tergantung karena kita. Gitu.
Bangun malam kita salat tahajud itu menyadarkan kita bahwa ada ruang di mana Allah spesialkan buat kita. Sayang kalau itu tidak diambil. Ya selama ini mungkin kita sudah asik terbentuk dengan jam tidurnya, maka dikeluarkan. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang yang syawwal. Amin. Ya, berarti kita orang yang musyawwal. Kalau syawwal artinya meningkat, musyawwilun yang meningkatkan, musyawwalun yang ditingkatkan. Nah ini kan istilah yang jarang didengar. Kaitan nama fitrah, Pak Ustaz? Ya. Kaitan nama fitrah, kaitannya dengan fitrah. Nah artinya manusia itu baru kemudian terangkat ketika dia kembali kepada fitrah. Nah fitrah ini sendiri berbeda pendapat. Tapi perbedaan ini muncul belakangan ini. Fitrah secara bahasa itu artinya sesuatu yang pada awal sekali. Yang pada awal ada sebuah kasus pertikaian tentang kepemilikan sumur. Pernah dengar? Ya. Pertama misalnya Pak Hartono gali sudah 6 meter, tapi nggak menemukan air. Akhirnya udahlah kayak putus asa, ditinggallah itu galian sumur yang sudah 6 meter. Besok Pak Edi juga pengen mencari sumber air. Daripada perhitungannya menggali dari awal, mendingan meneruskan yang sudah digali. Toh ini nggak dipakai, gitu. Digalilah oleh Pak Edi 4 meter, jadi 10 meter. Di 10 meter ada air. Setelah ada air, Pak Hartono mengklaim ini sumur milik siapa sebenarnya? Yang milik awal. Gitu. Maka ketika itu ada pertanyaan man fataraha. Siapa yang pertama kali gali? Ini bukan soal pemiliknya wallahu a'lam. Ya, tapi pertanyaannya man fataraha. Siapa yang gali pertama? Jadi fatoro itu adalah keawal mulaan sesuatu. Jadi dulu kita diciptakan dalam keadaan fitrah, kemudian yang fitrah ini terapa namanya? Ya tercemar dengan banyak hal gitu, sehingga kita bukan asli lagi, ya, bukan asli lagi. Nah kalau kita mau melihat aslinya itu, ya lihatlah anak-anak yang masih balita, itu masih asli itu. Anak balita nggak tahu basa-basi, kalau enak dibilang enak, nggak enak dibilang nggak enak. Anak balita itu paling gampang berteman dengan siapa saja, karena dia belum punya sekat. Ya, kita bawa anak-anak balita pergi main di tempat arena bermain, setengah jam aja dia udah dapat teman. Ini kita yang sudah 50-60 tahun kadang-kadang susah mau berteman. Masa saya dengar dulu, emang dia siapa? Kan itu ada sekat-sekat itu. Nah sekat-sekat itu dari mana datangnya? Ini ketemunya di jalan ini. Nah itu yang disebut dengan fitrah tadi. Nah idealnya puasa harus bisa mengembalikan kita tadi. Kita dari asal yang sama, kita mempunyai kesucian yang sama. Fakim wajhaka lid-dini hanifa fatar fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah allati fataran nas, yang dengan yang dia telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. Kalau Allah Al-Qudus, maka manusia pun punya sifat kudus sesuai dengan kapasitasnya. Allah Al-Alim, maka manusia pun punya potensi menjadi alim. Itu hubungannya dengan fitrah. Sehingga Idul Fitri, ada yang mengartikan fitri itu dengan iftar. Iftar artinya apa? Berbuka. Ya. Sehingga Idul Fitri artinya kembali berbuka, kembali makan.
Yang 1 bulan tidak makan, maka Idul Fitri diartikan kembali makan-makan. Itu pertama. Yang kedua, Idul Fitri itu diartikan, fitri itu bukan dari kata aftoro, tapi dari kata fitro. Fitro tadi artinya keawal mulaan sesuatu, kembali kepada asal. Jadi yang benarnya itu secara bahasa tadi Idul Fitri kembali makan. Oh ya, satu bulan kita tidak makan siang. Yang kedua, Idul Fitri diartikan mengembalikan jati diri kita seperti semula. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan dengan susah payah di bulan suci Ramadan mampu mengembalikan kita kepada fitrah. Ingin selalu dekat dengan Allah, ingin satu di antaranya. Anak kecil itu cirinya punya rasa ingin tahu yang kuat. Ya, kayak ini apa sih? Kenapa begini? Apalagi sekarang orang tua kalau tidak dibekali dengan ilmu, walahan menjawab pertanyaan anak-anaknya yang usia gitu. Kita menyembah Allah, Allah itu di mana? Oh, di atas. Kan jawabannya begitu kan kita kayak ini. Jawabannya paling gampang, Allah di atas. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah. Satu, setelah kita kembali kepada fitrah, mudah-mudahan kita menjadi musyawwadun. Apa tadi musyawwadun? Yang ditingkatkan, meningkat kesadaran kita, meningkat aktivitas kita, meningkat. Peningkatan itu baik kuantitas maupun kualitas. Sekarang kita contohkan makanlah. Kalau di usia kita ini kepada kuantitas atau kualitas? Kualitas lah. Beda kan dengan dulu masih muda-muda? Dulu ikannya sepotong juga nggak apa-apa, asal nasinya 2 piring. Betul? Kalau sekarang nasi segini cukup. Asal unsur-unsur yang dibutuhkan itu lengkap. Ada sayur, ada protein. Gitu. Ini artinya menggambarkan bahwa manusia kalau dulu menekankan kepada fisik, maka dalam perjalanan waktu kita disadarkan oleh Allah. Sesungguhnya kita tidak bisa selamanya bergantung kepada fisik. Nah, inilah rahasia umur. Rahasia umur itu. Mengapa diberi umur panjang? Supaya kita bisa menyadari, bukan mengetahui. Kalau mengetahui mah semua orang insya dari kecil juga tidak tahu. Tapi menyadari, ya ternyata fisik punya batas, ya fisik itu punya limit. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hari ini kita bisa mempertahankan penurunan fisik itu secara drastis saja dah hebat. Ya, jangan terlalu drastis penurunannya. Kita menahan itu saja itu sudah hebat. Tapi sesungguhnya pasti semuanya akan fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajah Allah. Nah, kalau diteruskan lagi dengan doanya minal aidin wal faizin, berarti syarat untuk dapat faizin adalah aidin. Aidin dari kembali ke awalnya, ya ke fitrah awal Allah ciptakan. Nah, kalau kamu sudah kembali ke situ, kita sudah punya satu syarat untuk mendapatkan faizin. Faizin dari kata faza yafuzu fauza. Faizin adalah isim fa'il, artinya beruntung. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan termasuk orang yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan keberuntungan atau menjadi orang yang beruntung. Amin. Ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat 40. Sarhum ayyuhum bidzalika za'im. Oh, ini masih berhubungan dengan ayat 35
Betul? Ayat 35 berkaitan dengan asumsi orang yang mempersamakan muslimin dan mujrimin, gitu. Berkaitan dengan orang yang mempersepsikan sama aja muslimin dan mujrimin mah, gitu. Maka terakhir ayat ke-40-nya, Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan kepada mereka ya Muhammad, ayyuhum, siapa dari mereka, bidzalika za'im, terhadap yang demikian itu, atau yang bertanggung jawab terhadap yang demikian itu. Kalau sudah mencari siapa yang bertanggung jawab, saya rasa tidak mudah. Kalau ditanya di Indonesia ini siapa yang bertanggung jawab dengan Indonesia hari ini, dari pola-pola yang sudah terbentuk sekian lama, ya. Maka sesungguhnya dalam pandangan Islam kita tidak diwariskan nasib, maka semua kita zaim. Apa zaim? Semua kita zaim. Semua kita bertanggung jawab. Makanya kalau kita tahu bertanggung jawab, maka semua yang kita lakukan harus punya perhitungan ilmu. Kalau ini saya kerjakan, ini yang saya dapat. Ini yang saya kerjakan, ini yang saya dapat. Gitu. Mudah-mudahan kita tetap dalam koridor itu, sehingga kita selalu memperhitungkan baik dan buruk dari apa yang kita kerjakan, dan insya Allah kita menjadi orang yang selektif. Ayat ke-41, Bismillahirrahmanirrahim. Allahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Dua kali kata syuraka. Syuraka adalah jamak taksir. Jamak taksir. Contoh misalnya syuhada, sama nggak polanya? Syuhada, ulama, gitu, ya. Kalau syuhada itu dari kata syahid, syahid, jamaknya syuhada. Alim, jamaknya ulama, ulama. Nah berarti syuraka dari kata dasar apa nih? Syaraka.
Berarti syarik. Isim fa'il. Syaraka artinya berserikat, bersekutu. Syarik orang yang bersekutu. Nah, gitu. Dan kita musyrik itu orangnya. Kemudian roka. Ini 3 huruf, 4 huruf. Orangnya disebut dengan musyrik. Sehingga diterjemahkan ke bahasa kita syuraka itu artinya sekutu. Apa bedanya syarik dengan musyrik? Oke, orang yang bersekutu dengan orang yang mempersekutukan atau yang menyekutukan. Beda 3 huruf dan 4 huruf. Syarik yang bersekutu, musyrik orang yang mempersekutukan. Baik, 2 kali di sini. Lahum huruf. Lahum bagi mereka. Mereka di sini adalah mereka yang ayat ke-35. Orang yang mempersamakan antara muslimin dan mujrimin. Orang yang mempersamakan afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami memberikan kedudukan yang sama atau memberikan balasan yang sama bagi orang yang muslimin dan mujrimin? Nah, ini orang yang mempersamakan itu. Allahum ataukah bagi mereka syuraka, sekutu-sekutu? Ini sudah pertanyaan yang keberapa? Kalau sebelumnya Allahum kitabun, betul? Allahum kitabun, Allahum aimanun, betul? Apakah mereka punya kitab? Apakah mereka punya sumpah? Punya janji? Malakum kaifa tahkumun. Sekarang amlahum syuraka. Sudah 3 paling tidak yang kita ingat. Amlahum kitabun, amlahum aimanun, amlahum syuraka. Falyatu, maka lam ini lam apa namanya? Lam sukun yang masuk ke fi'il namanya lam amr. Maka dia diartikan hendaklah. Menunjuk kepada perintah. Lam amr ini menjazamkan huruf akhir fi'il mudhari. Contoh, fal yak roh. Ini asal katanya yakrohu kan? Yakrohu, dia membaca. Ketika dimasuki huruf lam amr, makanya lam amr ini selalu bersambung dengan fa.
karena nggak mungkin dia disambung sendiri. Ya, falyaqra, maka hendaklah dia ini sukun karena ada huruf lam. Amar. Lagi misalnya fal yajlis, apa artinya? Maka hendaklah dia duduk. Kalau dalam hadis tentang masuk masjid, perintah untuk tahiyatul masjid itu falyarka. Apa artinya itu falyarka? Tuh 2, 3. Ini 3 nih. Ini asalnya yarka'u. Roka'a yarka'u, ruku'. Falyarka, maka hendaklah dia ruku'. Ruku' dalam maksud di sini adalah sholat. Oke, paham dulu. Huruf lam sukun masuk ke fi'il mudhari, maka tugasnya menjazamkan, ya, baris akhir fi'il mudhari. Menjazamkan itu bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya menjadikan sukun, menjadikan tanda mati. Nah, sekarang pertanyaannya di sini falyatu, mana tanda matinya? Oh itu wow doma. Wow sukun. Falia. Oh falia. Falianya sukun. Sudah. Kan contoh ada banyak itu. Falyaqra, falyajlis, falyarka. Hamzahnya. Nah, kalau falyatu Itu jazmnya di mana? dia Hamzah. Sekarang cara mencarinya, kita buang dulu lamnya. Maka itu aslinya apa tuh? Yatu itu aslinya apa? Ya, asalnya tuna. Ya tuna. Yatuna. Oke, udah mulai. Asalnya adalah yatuna. Begitu cara mencarinya. Begini. Iya. Ini aslinya. Apa artinya? Mereka datang atau mereka mendatangkan. Yatuna. Sekarang ditambah huruf lam. Yang kita lihat begini kan? Faham? Berarti untuk fi'il mudhari yang ujungnya ada waw nun, yang ada ujungnya waw nun kan dua, mereka sama kalian. Cuma mereka dan kalian. Cara menjazamkannya, ini kan kalau begini kan nggak bisa dibaca. Menjazamkannya adalah dengan membuang huruf nun diganti dengan alif. Yuk, pelan-pelan. Karena hampir sebulan kita libur dari ngomong begini. Contoh, yang lamuna, apa artinya? Mereka mengetahui. Kalau kita tambah fal,
Nun buang. dibuang. Wal ya lam. Tambah nun ganti alif. Oke. Ini khusus yang ada waw Nun. waw nunnya ini. Kalau yang tidak ada waw nun gampang tadi. Yakro'u menjadi yakro. Kelihatan. Yarka'u yarka. Yajlisu yajlis. Nah, jadi yang wow. Wow. Oke, kita beresin ini dulu hari ini. Tanya Pak, Ya Pak. apakah ini pernah dengar itu Pak? Khamsah itu Pak. Kata-kata Fi'il yang 5. ya yang berubahnya bukan pakai harokat tapi pakai huruf. Ya. Contohnya lagi. Tadi ini kita membahas dalam amar kan? Saya ambil gini. Yak tubuh apa artinya? Dia Menulis. 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 Kalau dia dua orang menulis, Ya tiba. Ya tiba. Ya tiba. Ya tiba. yak Tiba. yak tuba nible Tuban. mereka yak tubuna. Ini itu dua orang Pak. Jamak ke bawah. Gimana Pak? Yang ini itu ciri Dua orang kan? Dua orang. Dua orang. Nah sekarang kalau ini dimasuki oleh huruf lam, Lam amar maksudnya. lam biasa, lam tidak, Lam tidak. atau lam amr, Atau lam amar. atau lam amr. Ini dua contoh. Sukun. Maka perubahannya dia ini kan sama-sama menjazamkan, mensukunkan. Ya. Lam yaktub, betul? Ya. Sukun. Lam yaktub. Kalau di sini yaktubani dia dua orang menulis. Kalau ditambah lam jadinya Ya Tan. tubuh. Ban. Tubuh. Lam yak tuban. nggak bisa kan, nunnya nggak bisa dimatiin. Iya, tidak beda. Ini buang nun. Buang non. Buang nun. Untuk yang ani buang nun. Siap. Yang tuba. Buang Non. nun. Untuk yang ani, Ani. Oh. ani buang nun. Untuk yang una Buang non. buang nun. Ya. Tambah Diam, alif. diam. Ada tambahan, tambah Ganti alif. Oh buang non doang ya. Yak tuba. Oh, dibuang aja itu. Yang ini buang aja nunnya. Jadi Ya. lam yaktuba Ya. atau fal yaktuba. Maka hendaklah dia dua orang menulis. Perubahannya cuma dua aja. Tiga. Satu tadi tanda sukun yang zahir. Kedua dibuang nun. Diam, diam. Ketiga buang nun ganti Alif, alif. alif. Ya.
Nah, sekarang yang ada huruf nun di akhir, fi'il mudhari yang ada huruf nun di akhir, misalnya tak, to be, Ina. siapa nih Ina. yang menulis? 2 orang. Hah? Aku. Ah. Kan biasanya ada nomor. Siapa? Jama. Mereka mereka perempuan. Mereka atau kalian? Oh, jama perempuan. Tak. Kalian. Oke, kita urut dulu. Yang tubuh, yang tubani, Ya tumpani. yang tubuna. Ya tumpuna. Ya. Dia dan mereka kan. Ya. Sekarang masuk ke perempuan. Tak tubuh, tak tubani, Ya. yang tubna, Oh, ya tumpuna. yang tubna. Berarti mereka perempuan. Sekarang engkau laki-laki. Tak tubuh, tak tubani, tak tubuna, tak tubina. Berarti apa? Engkau perempuan. Tak tubani, tak tubna. Wah, ini balik pelajaran lah. Tapi mau nggak mau harus. Gimana ini saya tulis di sini? Ini saya hapus dulu ya. Sekarang coba aja deh. Yasjudu, dia satu orang sujud. Kalau 2 orang laki-laki, yasjudani. Mereka yasjuduna. Dia perempuan, Ya tujuh. tasjudu. Dia perempuan, tasjudu. 2 orang, tasjudani. Mereka yasjudna. Yasjudna. Wah, ini berubah. Udah lama nggak dibuka nih berarti. Oke. Yasjud. Ya Pak? Udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Yasjudu. Yasjudani. Jadi ya juduna. Kalau itu paham. Nah di sini kan perempuan kan tak kan? Tasjudu. Ini tasjudani. Di sini harus iya lagi. Kembali ya. Oke. Sekarang orang kedua. Engkau laki-laki. Tasjudu. 2. Tasjudani. Tasjuduna. Kalau untuk laki-laki nggak ada masalah. Sekarang engkau perempuan. Hah? Tasjudina. Ini sama tasjudani. Ini ini bedakan tak dengan ya. Kalau yasjudna ini sama-sama mati. Nah, ini sama-sama mati. Nah, kalau ya berarti mereka perempuan bersujud. Yasjudna. Kalau ta berarti kalian
kalian perempuan. Nah, yang beda sendiri itu adalah engkau. Tasjudin. Nah, ini berarti kalau yang ini dimasuki lam amr tadi jelas jadi Sujud. sukun. Sukun. Ini kalau dimasuki lam amr Buang nunnya. buang, Nunnya. buang nun. Ini masuki lam sukun, Buang nunnya. buang nun ganti Alah, alif. Ini jadinya begini, buang nun ganti alif. Ini buang nun. Ini tidak berubah. Mereka perempuan, kalian perempuan, dimasuki apa saja, dia tetap bentuknya sama. Yang beda cuma satu, nih. Ini sama buang nun. Jadinya tasjudi. tasjudi. Oke, baru sampai falyak tuh. Ya. Kali itu ada lagi itu perintah. Fadkhuli fi ibadi. Ya, itu perintah. Jadi apapun nanti yang membuat kata kerja itu disukunkan, dijazmkan, maka perubahannya ada 3. 1, u sukun, ani atau ina tadi buang nun. Ketiga buang nun ganti alif. Yang buang nun ada 1, 2, 3, 4. Ini kan yang ada ali, kan ada 4. 4 tambah 1 ini. Jadi yang dibuang nun ada 5. Saya ulang. Yang dibuang nun ada 5. Dia 2 orang laki-laki, dia 2 orang perempuan, engkau 2 orang laki-laki, engkau 2 orang perempuan, dan engkau 1 orang perempuan. Itu buang nun semuanya. Yang buang nun ganti alif 2. Tasjuduna sama yasjudu. Yang tidak berubah 2. Yang tidak berubah itu mereka perempuan dan kalian perempuan. Coba. Tadi yang buang nun berapa? Yang buang nun Ada 5 kan? Buang nun 5. Tidak berubah 2. Berarti sudah 7. Buang nun ganti alif 2. Berapa? 9. Berarti yang baris akhirnya u itu cuma hanya ada 3. Oh 5. Kan 14. Betul? Mana yang akhirnya u? 1, 2, 3, 4 saya, 5 kami. Berarti yang sukun
Yang sukun berarti tadi ya'u. Nah, itu kalau sudah diinventarisir begitu jadi kelihatan Yang dulu pernah dibikinin tabelnya sama Ustaz. Udah lama banget. Munafi sampai hilang catatan. Ada? Oh, saya. Tapi itu masih ada saya masih ada nih, saya ada natingin ada saya. Ya. Udah 2 tahun itu. Bisa lebaran juga kayaknya dulu. Saya ada nih Pak Ustaz lagi nating. Saya ada nating. Kasih itu ya. Jadi yang aslinya dulu, yang perubahan 14 mudhari'nya dulu, nanti baru dibuat lagi yang kedua ketika dia dimasuki oleh huruf jazm. Nah, supaya kita gampang menghafal jazmnya tadi, kita inventarisir tuh. Kan rumusnya cuma perubahannya cuma 3 tadi. Dhammah menjadi sukun, ani dibuang nun, ya. Kemudian una buang nun ganti Tambah alif. alif. Oke, insyaallah Sabtu depan saya buatkan tabelnya dan kita cari apa saja yang mensukunkan. Ini baru 2 nih saya kasih. Lam yang berarti tidak dengan lam amr. Yang mensukunkan ya. Ada. Ada. Tahun berapa tahun yang lalu. Kan aku bikin itu kenapa nggak jalan? Udah. Ada ini lagi simpan. Nah, nanti ini menjadi representasi kalau satu ayat 41, satu kata dari ayat 41 surah Al-Qalam ini kita sudah hafal pola perubahannya dan tahu aslinya, ini nanti akan tahu yang lainnya. Falyanzuru. Coba dengerin saya baca, masukin bahasa Arabnya. Falyanzuru. Yanzuru nazara, melihat. Coba terjemahkan. Falyanzuru, Maka hendaklah nazoro ini ya melihat. Maka hendaklah engkau melihat. Maka hendaklah lihat. Maka hendaklah engkau Yanzuru, falyanzuru. Maka hendak dia melihat. Siapa? Maka hendaklah mereka melihat. Kan ruhnya panjang. Oh iya. Tadi ya. Kenapa ya? Karena zuru. Falyanzuru. Falian zuru. Itu berarti kan sebelum lamnya dimasukin itu asalnya yanzuruna. Kalau hendak mereka nazoro melihat. Nazoro kan melihat. Yang dulu. Oke, kembali. Falyatu, ini poin kedua, potongan kedua di ayat 41. Potongan pertama tadi, amlahum syuraka. Amlahum syuraka. Ataukah bagi mereka itu ada sekutu. Kemudian pertanyaannya, falyatu, maka hendaklah mereka mendatangkan.
Falyatu, maka hendaklah mereka mendatangkan bisyurakaihim. Nah ini kan sudah syuraka tadi. Sekutu mereka. Nah di sini idofah. Dengan sekutu mereka. Aslinya syurakauhum. Suroka uhum ya. Idofah yang di depannya ada huruf Jar. jar, berarti huruf jar syurakaihim majrur. Jadi ini ada tiga kata bi syurakahum. Gabung syuraka dengan hum menjadi syurakauhum. Syurakauhum. Ketika di depannya ada harfu jar, maka bi syurakaihim. Karena ada Dengan Harfu jar, karena ada harfu jar. 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 Ini saya hapus. Surat Ta'af. Syurakaun. Asli. Digajikan idofah. Bi Syuraka uhum. Itu. Ini dia sudah disambung dengan domir hum. Nah baru kemudian ketiga ditambah lagi ini bi. ya. Perubahannya ada di sini. Bi syurakaihim. Aja Ustaz. Ya Pak. Kan sebenarnya bisurokai itu kan objek ya Ustaz. Ya. Mengapa harus pakai bi kalau nggak pakai bi? Apa berbeda artinya? Atau memang bi itu sudah pasangan paten harus pakai bi? Enggak juga. Enggak juga. Kalau mengapanya pasti ada sesuatunya, saya tidak tahu persis. Nah ini keseluruhannya bisyurakaihim posisinya dalam ayat tadi. Baik sekarang. Ini fa, ini lam apa tadi? Lam amr. Lam amr. Yatuna ini fi. Fi'il kan? Ya. Fi'il apa? Mudhari. Fa'ilnya adalah hum. Pelakunya adalah mereka. Mendatangkan itu ada objeknya. Objek ada. Ada objek. Maka di sini keseluruhan ini bisyurakaihim ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bihnya terdiri dari jar majrur. Seandainya di sini tidak ada bi, maka ini jadinya apa? Syuraka'a. Karena dia Oke. Sudah bisa mengucap atik begitu mah? Aslinya syurakauhum. Kalau tidak ada bi, maka di sini karena posisinya sebagai maf'ul bi, falyatu syuraka'ahum. Sekarang saya ganti begini. Bahasa Indonesia begini. Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka. Sekarang kita ubah kalimatnya. Maka hendaklah engkau membaca, atau maka hendaklah engkau memuliakan ibumu. Kita belajar membuat kalimat. Maka hendaklah engkau memuliakan ibumu.
Memuliakan berarti apa syaratnya Pak? Akroma. Akroma. Berarti mudorenya? Akroma, Mudorenya dulu. Akroma yukrimu. Kalau engkau memuliakan, tukrimu. Maka hendaklah engkau memuliakan, fartukrim. Engkau satu orang aja. Fartukrim ibumu, umuka. Kalau berdiri sendiri dalam kalimat ini karena dia sebagai objek. Ibumu sebagai objek. Umuka kalau objek. Ummaka Umaka. Oh. kan objek fatah. Kata-kata. Nah itu kan ummu tadi. Umuka. Ummu kan dhamma. Umaka. Kanya itu bukan fatah. Kanya udah asli. Dofa ya. Umaka. Abni. Mabni itu. Sengaja saya tidak tulis biar ini kita sambil membayangkan. Fartukrim, betul? Maka hendaklah engkau memuliakan. Fartukrim ummaka. Ibumu. Atau kalau mau ditambah dengan huruf jar, kalau kita pakai di sini tambah bi. Bi ummika. Bi ummika, dia mengikuti hukum bi. Walaupun bi ummika itu sama dengan bi syurakaihim, seluruhnya menjadi objek. Ustaz, ini objek tapi kok kasroh? Ya karena di depannya ada huruf jar. Keren. Tinggal lagi kita gini Pak, ini gramatikal ini kan banyak gitu. Cuman memilih yang sering ketemu mana gitu. Ini yang paling banyak ketemu seperti fal-fal ini banyak. Lam sukun banyak. Ya, lam sukun banyak. Nah, jadi ingat saja, memang ini sudah menggabung-gabungin. Kalau tadi kan kita belajar ini fi'il mudhari, ini huruf jar, ini idhofah, kan gitu. Nah, ini sekarang udah digabung nih. Maka berarti bisa menggabung harus tahu aslinya. Kesulitan itu biasanya terjadi aslinya itu masih samar, sekarang masuk ke penggabungan, tambah samar, tambah bingung. Ya, kalau perubahan 14 fi'il mudhari itu masih bingung, begitu dibuat dia begini, tambah bingung. Gitu. Falyatu bisyurakaihim. Selesai begitu? In kanu shadiqin. In huruf syarat. In huruf syarat. Jika kanu shadiqin, pertanyaan saya begini, mengapa bukan shadiqun? Ini sudah sering pertanyaannya. Ada N itu Pak. Karena ada B tadi. Ada N. Karena ada B. N itu kan huruf syarat. Huruf syarat itu. Oh enggak, sekarang kita tinggal aja ke in-nya. Ini kita buang aja. Karena sebelumnya ada B. Ja. Mana? Bisyurakai. Oh enggak, kejauhan. Orang ini jadi dibuang. Pertanyaannya apa tadi Pak? Kenapa bukan? Pertanyaannya, ya, mengapa shadiqin bukan shadiqun? Iya benar itu apa ya? Ustaz. Ada deh dulu. Itu berubah. In-nya kita buang aja.
Kanu shodiqin, situ aja. Bisa nggak jadi kanu shodiqun? Kenapa bukan sodiqun? Ya karena syarat itu dia menjadi in, Pak. Kenapa? Karena ada huruf syarat itu. Enggak, ini sekarang syaratnya kita buang. Lepaskan huruf syaratnya, lepaskan huruf jarnya. Kanu shodiqin, segini aja yang kita bahas. Iya. Nggak pernah itu ada apa ya? Kayaknya ada alif ya Ustaz. Bukan solihun tapi solihin. Sodikin, sodikun. Udah pernah tuh dikasih tahu tuh Ustaz. Tunggu. Ini kita bahas yang ini jadi segini aja. Antara muslimin dengan muslimun. Antara muslimin muslimun. Satu pelajaran yang paling sederhana sekali, paling sederhana sekali. Ini kan isim fa'il ya. Jadi kalau kita mau membuat kanu di depannya, maka isim fa'ilnya harus pakai pola ini. Kanu zalimin, kanu fasikin, kanu muslimin, kanu munafikin. Nggak boleh pakai waw. Nggak enak gitu denger. Oh, tuh. Itu alasan nggak enak itu. Enak itu karena udah terbiasa. Kan udah terbiasa. Biasa, bukan. Paham nggak? Paling gampang dulu. Kanu mujrimin, kanu zalimin. Tuh. Nah sekarang baru kita cari jawab ilmunya. Ya, ilmu. Karena itu kan ada isim karena, ada khabar karena. Ya. Kaitan sama khobar sama Isimnya mana? Kanu. Isimnya ini hum. asalnya kan kana. Kanu itu Asalnya kan. karena ditambah hum adalah mereka kan? Ya. Dalam mereka. Adalah mereka. Tanda merekanya di sini waw alif. Ini isimnya. Ya. Kanu karena adalah huruf, isimnya adalah mereka, Waw alif. waw alif, maka berarti ini khabar. Khobar. Khobar kanan. Khabar kana. Khabar kana itu harus baris fathah. Apa? Ini berarti secara hukum dia fathah. Masih ingat? Coba terjemahkan ini. Ini bulan Ramadan sudah saya bahas. Khobar muslimin. To translate. Kayaknya gampang kan terjemahannya? Iya. Sama-sama dia memukul muslimin itu, Pak Mas. Tapi mana dia memukul muslimin itu. Oke. Mereka memukul. Ini darabal muslimun. Muslimun sebagai fa'il. Orang-orang muslim itu telah memukul. Kalau ini fa'ilnya adalah huwa. Iya.
dia telah memukul orang muslim. Ini sebagai maf'ul. Maf'ul itu asli barisnya a. Maka dari yang waw nun, kalau dia menempati posisi a, berubah menjadi in. Karena maf'ul. Itu juga maf'ul. Sekarang contoh paling sederhana. Inna. Apa artinya inna? Coba, sesungguhnya orang muslim itu. Inna muslim. Pakai muslimin atau muslimun? Muslimin. Mengapa? Karena sesudah inna, nah fathah. Innal muslimin nggak akan ada, innal muslimun nggak akan ada, pasti salah itu. karena ina. Ah, gitu. Karena dia menempati posisi nasab atau fathah. Nah, di sini karena dia sebagai maf'ul itu hukumnya fathah atau nasab, maka dorobal muslimina, dia satu orang laki-laki telah memukul orang muslim. Berarti dia posisinya maf'ul, pasti dia fathah. Kalau dia jamak jadi ina. Iya. Nah, sementara yang kedua, muslimunnya sebagai fa'il. Fa'il itu rofa. Doma. Fa'il, rofa'il. Ya, belajar lagi. Berarti bedanya maf'ul sama fa'il. Iya. Maf'ul sama fa'il. Kalau fa'il itu aslinya Dia jadi fa'il. maf'ul itu aslinya a. Oke, berarti Sabtu depan kita harus fokus kembali lagi ke sini. Iya, Pak. Ya, supaya nanti kita tambah asik ke sini ke Qur'annya. Buka lagi. Karena begini, kalau orang disuruh untuk mengapa namanya, kalau dia hitungan akuntansinya lupa, maka nggak mungkin bisa mengaudit kan? Iya. Nah, gitu simpel ya. Jadi ini Ya, jadi kita balik lagi ke dasar-dasar ilmu ininya, nanti baru kita bisa balik lagi ke Al-Quran. Ya, Iya, iya, Pak. Iya. karena memang kembali lagi bukan soal bulan Ramadan kita libur, bukan hanya itu. Karena memang bahasa Arab itu terlalu luas, Dan harus ulang. nggak bisa. Terus harus diulang-ulang. Diulang aja kadang-kadang masih lupa. Diulang-ulang. Iya, maka diulang. Ya, Tapi asik kok, Pak. asik. Asik. Asik dan ini kita berasa bekerja kan? Ini kita berasa bekerja. Gitu. Baik. Atlahum syuraka, ataukah mereka punya sekutu? Ini pertanyaan Allah kepada orang-orang yang mempersamakan tadi muslimin dan mujrimin. Pertanyaan ketiganya, apakah mereka punya kitab? Apakah mereka punya janji, punya sumpah? Sekarang apakah mereka punya sekutu? Falyatu bisyurakaihim. Kalau memang punya sekutu, datangkan coba sekutu-sekutu mereka. In kanu shadiqin, jika mereka orang-orang yang benar. Kalau mereka tidak bisa mendatangkan, maka berarti mereka tidak shadiqin. Tidak sedikit. Nah, gitu. Ini tantangan dari Allah ya, Pak. Tantangan dari Allah. Ya. Ini hampir sama dengan tantangan Allah dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan membuat satu surat. Ya. Ya. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sama. In kuntum shadiqin. Kuntum
Isim kananya adalah antum. Shodikin adalah khobar kana. Karena selalu patah. Selalu in. Kalau yang jamaknya in, kan aslinya fatah kan? Alhamdulillah. Lumayan pembukaan yang sangat merangsang ini. Pembukaan yang membangunkan. Ya, pembukaan yang membangunkan. Oke, ya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Ya. Ayat ini singkat, tapi saya harap mudah-mudahan kita dapat ilmu yang singkat ini. Ini nanti dapat diaplikasikan di surat-surat yang lain. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la ilaha minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.